Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, waktunya agak sedikit rileks gitu di hari Sabtu ini karena wow, ini banyak pisan pertanyaan dan sapaan yang belum kita bacakan gitu ya. Jadi insya Allah di hari ini, khususnya hari Sabtu gitu ya, di saat teman-teman sebagian yang libur atau yang memang masih ada yang bekerja dan melakukan aktivitas yang lainnya, kita coba cicil agak lebih banyak untuk beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah bisa sedikit menjawab gitu ya apa yang teman-teman tanyakan teman-teman gitu ya. Jadi langsung saja. Yang pertama ini ada pertanyaan mengenai apa ini teh sanksi ternyata gitu ya. Soal sanksi atau manajemen Persib mual protes wae gitu Kang, diem aja, tim hukum Persibnya kerja apa? Waduh, ini nggak sampai ke tim hukum ini teman-teman. Kalau masalah sanksi itu, ya kan di situ juga ada perbincangan, tentu saja ada surat yang memang sudah dikirimkan juga oleh Komdis kepada Persib, ini loh untuk sanksinya ini gitu ya. Nah di situ ada yang memang dari Komdis itu bisa dibanding, ada yang tidak bisa dibanding. Nah ini memang kalau yang bisa dibanding itu biasanya masalah sanksi ke pemain teman-teman. Jadi pemain ini sanksinya harusnya mendapatkan satu sanksi saja, tapi ini kenapa disanksi 3 pertandingan misalkan gitu. Nah itu bisa dibanding, tapi hasilnya pun kan harus melalui Komding. Nah ini agak sedikit ya beda lagi. Komdis misalkan ngeluarin satu sanksi, pemain ini tidak boleh bermain 3 laga. Wah, Persib nggak nerima, Persib banding, masuklah ke Komding atau komisi banding atau komite banding gitu ya. Di situ diproses dulu, kalau memang oke ya harusnya cukup 2 sajalah, jangan 3 gitu ya. Nanti dikirim lagi surat ke dari Komding tuh ke Komdis. Komdis nanti juga ya oke misalkan disetujui. Nah nanti ada proses seperti itu teman-teman. Jadi ini prosesnya hanya melalui surat elektronik gitu ya, atau melalui email. Jadi tidak memerlukan staf hukum lah gitu ya. Ada di sini juga namanya kan untuk MO-nya atau ya untuk media officer dan lain sebagainya yang bisa mengurusi hal ini teman-teman, karena ini ya urusannya bukan masalah hukum gitu ya. Nah ini juga buat teman-teman ketahui untuk manajemen Persib Bandung kan sudah membuka suara juga beberapa sanksi yang kemarin diterima oleh Persib gitu ya, terutama sanksi yang terbaru yang kemarin yang 115 juta rupiah. Kang Aditya juga sudah mengatakan bahwa ya kita menghormati proses yang sudah diberikan lah gitu ya. Sanksi ini ya kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi sekali lagi, apa yang diperbuat oleh teman-teman supporter kemarin di Bali itu sepenuhnya ditanggung oleh Persib Bandung dan siap bertanggung jawab, karena ya bagaimanapun juga manajemen Persib tahu lah untuk Boboto ini sudah kangen, katanya sudah harus ada di setiap pertandingan Persib Bandung. Ngerti manajemen juga gitu, tapi kita juga harus menghormati bahwa masih ada larangan untuk tim supporter, tim tamu untuk bertandang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih tertib lagi, lebih aman lagi katanya. Untuk ya saat ini ya nggak ada yang bisa dilakukan katanya. Jadi kita terima semua keputusan dari Komdis ini supaya ya sepak bola kita lebih lancar saja, ya lebih aman gitu ya teman-teman. Jadi Kang Adit sendiri memang sudah mengatakan ya sudah kita terima
keputusan dari Komdis, karena ya memang sudah sah, sudah terbukti juga, sudah banyak buktinya, sudah masuk juga, ya memang tidak ada yang bisa dibantah dan tidak ada yang bisa dibanding teman-teman. Jadi ya sudah kebuktian, makanya tidak protes gitu ya, kecuali beberapa sanksi misalkan kepada pemain yang memang dirasa janggal. Tapi kalau sanksi denda ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh manajemen Persib Bandung kecuali yang menerima, karena hasilnya pun sudah terbukti secara sah. Beberapa supporter melakukan hal-hal ya seperti yang disebutkan kemarin gitu ya, datang tandang ke Iwayan Dipta Bali, betul gitu ya, lalu banyak banner, banyak bentangan spanduk dan lain sebagainya, betul ada gitu ya, lalu penyalaan flare juga betul, ada pelemparan dan sedikit ricuh di akhir pertandingan juga betul ada, dan semuanya memang sudah terekam. Jadi tidak ada yang perlu diprotes, dan kita harus setidaknya introspeksi masing-masing pribadi saja gitu ya teman-teman, apa yang terbaik untuk Persib Bandung. Ya sekali lagi masih ada larangan untuk away gitu ya, karena teman-teman ini sekedar ada ilustrasi lah gitu ya. Persib Bandung dengan denda 115 juta kemarin yang terakhir, awalnya ini tidak masuk 5 besar klub dengan sanksi terbanyak, tapi dengan sanksi yang terakhir kita masuk 3 besar gitu ya. Jadi ada di situ mah PSM, Persik Kediri, ada juga Persib Bandung dengan denda kurang lebih 180 jutaan lah, dari berapa ya, baru 9 laga gitu ya, 9 laga 185 atau 186. Nanti kita coba kasih statistiknya saja di sini teman-teman, mangga boleh dilihat gitu ya, dari mulai PSM ini sudah mencapai berapa, 300-an juta gitu ya, Persik Kediri, lalu ada Persib Bandung. Nah, yang menarik bahwa di paling bawah gitu ya ada Dewa, lalu juga di situ ada PSBS Biak dan juga ada Semen Padang. 3 tim ini belum pernah menerima sanksi apapun gitu dari Komdis. Nah, ini luar biasa gitu ya, karena faktor apa ya, faktor dari supporter gitu ya. Jadi supporter ini Dewa ya nomada gitu supporternya, punten-punten gitu ya, walaupun ada supporter Dewa United, tapi kan ya apa yang mau mereka perbuat gitu ya, away asana mah mual mungkin gitu ya, lalu juga bertindak rusuh di kandang sendiri juga nggak mungkin sepertinya. Jadi kalau untuk PSBS Biak, apalagi dia bermain kan di Pulau Jawa gitu ya, di Sleman, sedangkan kandangnya sendiri di Papua gitu. Nah, ini ya pasti nggak akan ada yang nonton, itu juga aman. Lalu Semen Padang juga kita lihat ketika timnya berkali-kali kalah di kandang sendiri ya dia nggak rusuh gitu ya, mereka nggak rusuh, paling ya langsung protes ke manajemennya. Jadi tidak ada melampiaskan sesuatu di dalam lapangan. Jadi ya ini juga perlu kita apresiasi gitu ya, walaupun yang pertama tidak punya supporter yang basis besar dan juga supporternya tertib gitu ya. Nah, ini beda dengan tim-tim yang mempunyai memang masa basis supporter yang besar teman-teman gitu ya. Sekali lagi, jadi ya itulah, kita harus masing-masing mawas diri saja gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya, Barba pulang ke Italia berapa lama kira-kira, Kang? Wah, saya belum dikabarin, tapi yang jelas katanya sebelum menghadapi Dewa United tanggal 21, Barba sudah ada di Bandung lagi. Nah, itu pun nggak tahu ya bisa dimainkan atau tidak, karena sudah melewatkan beberapa latihan gitu ya, belum lagi nanti harus ada kondisi tubuh, pemulihan kondisi tubuh dan juga taktik dan teknik. Tapi sekali lagi, kalau Barba kan pemain yang berpengalaman ya, kalau dari segi pengalaman mah bisa lah langsung main, tapi ya Bojan juga biasanya melihat pemain kondisinya. Kalau kondisinya tidak 100% ya biasanya diparkir dulu gitu ya. Nah, ini belum ada kabar lagi kapan Barba pulang, tapi saya punya satu ilustrasi menarik, mungkin ini juga buat hiburan aja gitu ya teman-teman. Barba itu sebelum ke Persib kemana saja sih tim yang memang dia singgahi gitu ya, sehingga Barba ini dibilangnya satu pemain yang mempunyai, kata Bojan Hodak, Barba ini pengalamannya sungguh luar biasa. Katanya dia juga bisa menjadi satu
apa pemimpin di lini belakang yang mana dia selalu mengarahkan pemain yang lainnya harus begini harus begitu. Jadi sepengaruh apa Barba di Persib? Nah, ini ada sedikit perjalanan Barba yang digambarkan melalui visual gitu ya. Kita nanti minjem ya untuk apa namanya videonya dari saya lupa, pokoknya nanti kita cantumin saja di videonya. Hatur nuhun, pokoknya kemarin juga kita sudah minta izin gitu ya. Jadi hatur nuhun, mangga disaksiin dulu video Barba sekilas gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu dari awal karir Barba hingga ke Persib Bandung. Mangga silahkan. Nah, itu dia tadi ada sekilas gitu ya untuk Barba dari mulai awal karir hingga ke Persib Bandung. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kang, hari Senin ada kejutan apa kata Maklok? Apa jadi CFG atau Allianz? Ini belum tahu teman-teman, tapi katanya memang Wilujeng Sumping gitu ya, kita sebutnya sudah Wilujeng Sumping saja. Ada satu sponsor atau satu kolaborasi terbaru dari Persib Bandung yang menggandeng satu perusahaan swasta di Indonesia gitu saja gitu ya. Jadi ini masih lokal teman-teman, standarnya standar lokal, dan memang apakah hari Senin diumumkannya atau hari Senin ada lagi yang baru yang akan diumumkan, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas sudah dipastikan bulan ini akan di launching, katanya bulan ini akan diperkenalkan kepada bobotoh. Jadi apa itu, kita tunggu saja teman-teman. Tapi katanya warnanya sih perusahaan ini ya bisa dibilang warna biru gitu ya. Jadi ya biru ketemu biru, nah ini bisa menghasilkan kolaborasi yang menyenangkan lah gitu ya. Jadi biar fresh, kita juga bisa lebih dekat dengan Persib Bandung setiap harinya. Ditunggu saja teman-teman gitu ya, apakah hari Senin atau kapan gitu. Yang jelas bulan ini akan diumumkan. Ya bisa jadi kalau Klok bilangnya Senin, mungkin hari Senin gitu ya. Tapi ya kita sudah bisa bilang Wilujeng Sumping saja di keluarga besar Persib Bandung. Lalu pertanyaan selanjutnya, bulan November lawan siapa aja Kang? Bulan November ini tuh kita ada tiga laga di Super League 2 di ACL 21 gitu ya. Jadi tanggal 21 besok menghadapi Dewa United, lalu kita akan di GBLA kita langsung away tanggal 26 ke Singapura menghadapi Lion City Sailor, pulang ke Indonesia langsung terbang ke Madura karena tanggal 30 kita akan menghadapi Madura United. Jadi away gitu ya. 2 laga away dan 1 laga kandang, hanya menghadapi Dewa United saja di tanggal 21 gitu ya. Jadi ya mangga itu ada 3 saja di bulan November. Tapi bulan Desember besok lumayan rada padat dan lawannya juga wah ini menarik semua lah gitu ya. Selanjutnya Kang, Badenaros pami Ramon tetiasa ngomong Inggris gitu. Terbatas. Kalau Ramon Tankyu ini terbatas bahasa Inggrisnya, makanya dia masih punya circle-nya gitu ya, hanya bergaul dengan pemain asing yang Brazil gitu ya, karena memang dia berbicara bahasa Portugis. Jadi bukan hanya Brazil tapi Argentina juga, kayak misalkan Matricardi gitu, itu ya bisa ngobrol, tapi ya makanya dibilangnya wah ini tidak bergaul gitu ya Ramon. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai cair, sudah mulai bisa diajak ngomong sama wartawan. Minimal Ramon itu tahu kata kuncinya, misalkan dalam bahasa Inggris ya, misalkan dia bilang nanyain kabar gitu ya, atau nanyain apa, dia bisa ngerti, tapi dia balasnya dengan bahasa Portugis atau ya bahasa Brazil lah gitu ya. Jadi sebetulnya ya sangat minim bahasa
Inggrisnya minimal yang standar itu dia bisa ngerti, tapi apa ya, jarang mengucapkan dalam bahasa Inggris juga. Jadi dia ngucapinnya dalam bahasa Portugis gitu ya. Lalu ari demo KPSSI teh kumaha hasilna Kang kamari? Hasilnya masih belum ada jawaban katanya. Ini juga yang demo itu atau yang mengutarakan aspirasi ini dari teman-teman supporter Ultras Garuda katanya, kurang lebih ya, kemarin kurang dari 100 orang lah itu menghampiri kantor PSSI, tapi tidak ada perwakilan dari anggota PSSI gitu ya. Jadi mereka hanya menyuarakan pendapat saja yang ingin menuntut pertanggungjawaban dari PSSI katanya mengenai hasil-hasil buruk selama ya kemarin gitu ya, dari mulai pemilihan pelatih, lalu juga hasil ini hasil itu dan lain sebagainya. Jadi pengen ada reformasi di PSSI, jangan dikaitkan dengan politik dan politik saja katanya gitu ya. Namun nanti akan ada aksi lanjutan juga yang mana akan lebih besar lagi teman-teman gitu. Jadi kemarin mah hanya awalan saja katanya gitu ya. Jadi hasil akhirnya belum tahu karena perwakilan PSSI juga tidak memberikan respon dan tidak ada satupun perwakilan yang menemui teman-teman dari Ultras Garuda gitu ya teman-teman. Lalu Kang Ari, tiket Persib lawan Dewa tos habisnya? Belum, masih banyak, tapi yang habis itu untuk yang early bird saja. Nah, sekarang juga belum dibuka lagi gitu ya. Harusnya kemarin tanggal 14 gitu dibuka untuk tiket umum, tapi akhirnya nggak tahu ya, kita juga masih cek atau ini masih habis gitu, belum dijual lagi. Apakah nanti di beberapa hari yang akan datang nanti kita coba infokan lagi kalau memang sudah dijual kembali gitu ya. Karena kemarin juga sempat aplikasinya harus diupdate lagi, apakah ini menambah kuota untuk mengganti gitu ya, kuota early bird dengan kuota umum gitu ya. Jadi memang teman-teman ditunggu saja, nanti harga normalnya di Rp125.000 gitu. Untuk harga early bird kan kemarin hanya 105.000 gitu ya, nanti harga normalnya Rp125.000 gitu. Jadi ya belum habis, masih banyak, tapi hanya belum dibuka saja gitu ya. Jangan khawatir, kemarin mah belum di-refresh mungkin halaman oleh manajemennya gitu ya. Itu mungkin sebagian pertanyaannya, karena ini banyak yang ingin disapa-sapa. Kita coba ini dulu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mulai dari Kang Rahadian. Ini yang hadir pertama katanya kemarin, yang komen pertama. Wah, ini juga ada satu baru kata teman-teman redaksi, yang komen paling pertama kita hadirkan di sapa-sapa yang pertama gitu ya, sebagai bentuk apresiasi. Hatur nuhun Kang Rahadian yang sudah hadir pertama di video kemarin gitu ya, komen pertama di video kemarin. Dan selanjutnya ada dari Boboto dari Banjarsari, Boboto Kudus, Boboto Derwati, Boboto Viking Majenang Cilacap, dari Pak Rahmat dari Cengkareng, lalu Kang Jainal Majalengka Jatiwangi, lalu dari Bobotoh Pasir Impun, Bobotoh Ciliang Sumedang, Bobotoh Kuningan Timur, Bobotoh Korsel Kang Nanang Tiger Boy Tasik Manonjaya, lalu dari Bobotoh Sukasari Cikijing Majalengka, Bobotoh Tanjung Wangi Cihamplas Cililin, Bobotoh Bogor Sentul, lalu Bobotoh Sangkan Hurip Katapang, Bobotoh Tanjung Siang Subang, dari Kang Udin Cirebon, Bobotoh Wangkelang Cikijing, Bobotoh Jampang Kulon Sukabumi, lalu ada yang nitip salam buat Bobotoh Pasir Tarasi Cipongkor dari Kang Rian, Bobotoh Jatinangor, lalu juga dari Bobotoh Rangkas Bitung, Bobotoh Bojonegoro, Bobotoh Galunggung, dari Viking Lampung Tengah, Bobotoh Ranca Eke Kencana, Bobotoh Pakenjang Garut, Bobotoh Unisma Bekasi, dari Bobotoh ND Flores NTT, lalu Kang Doni Cipatik, lalu dari Bobotoh Jambi Mang Engki Iming Cirebon, Bonjopi Pasir Impun, Kang Aceng Depok. Wah, ada apa lagi nih, masih banyak ternyata, dikit lagi. Lalu dari Bobotoh Ciwaru Kuningan, dan terakhir dari Kang Tatan Otoy Bojong Soang, katanya belum pernah disapa, ini langsung kita sapa ya Kang Tatan, hatur nuhun, dan punten pisan buat teman-teman yang lain juga karena ini memang banyak gitu ya, dan kuotanya juga yang kita bacakan terbatas, jadi kita cicil satu persatu
punten pisan, mohon maaf bukannya berarti tidak dibacakan. Ya insya Allah lah kedepannya kita lebih banyak membacakan gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Mudah-mudahan di informasi hari ini memberikan kita wawasan baru tentunya buat teman-teman boboto semua. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.